Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Ustazah Asma dalam mata pelajaran Bahasa Indonesia. Anak-anak yang Ustazah banggakan, hari ini kita akan belajar tentang struktur drama. Tepatnya, unsur percakapan dan unsur intrinsik. Baiklah anak-anak, drama dengan cerpen sebetulnya tidak jauh berbeda. Yang membedakan hanya adanya unsur percakapan. Apa saja sih yang ada di dalam unsur percakapan? Perhatikan. Unsur percakapan itu terbagi menjadi 4 golongan. Yang pertama adalah prolog. Prolog adalah adegan pembuka. Adegan pembuka ini berisi kata-kata pembuka, pengantar, atau latar belakang cerita. Prolog biasanya disampaikan oleh dalang atau tokoh tertentu. Kemudian ada monolog. Monolog adalah percakapan seorang diri, yaitu percakapan yang biasa dilakukan oleh satu orang yang merupakan suara hati ya. Kemudian yang ketiga adalah dialog. Dialog adalah percakapan yang dilakukan oleh 2 orang atau lebih. Kemudian yang keempat adalah epilog. Epilog adalah bagian akhir atau bagian penutup dari sebuah cerita. Epilog biasanya berisi tentang kesimpulan dan pesan yang bisa diambil dari cerita drama tersebut. Berikutnya adalah unsur intrinsik drama. Unsur intrinsik drama ini ada 6. Yang pertama yaitu tema. Tema adalah gagasan pokok atau ide yang mendasari pembuatan dari sebuah drama. Tema biasa diangkat dalam drama tersebut adalah masalah percintaan, kritik sosial, kesenjangan sosial, atau renungan hidup. Itu tema. Kemudian ada tokoh dan penokohan. Tokoh merupakan orang yang berperan dalam sebuah drama. Sementara penokohan adalah watak yang dimiliki oleh tokoh-tokoh yang berperan di dalam drama. Anak-anak, pengarang kadang menampilkan watak tokoh itu melalui beberapa cara ya. Ada yang dilakukan dengan cara dialog antar tokoh, ada yang dengan pikiran tokoh, ada yang menggunakan cara melalui reaksi atau tanggapan tokoh lain, ada juga yang menggunakan lingkungan tokoh atau keadaan fisik tokoh. Itu. Selanjutnya adalah alur. Alur merupakan rangkaian peristiwa dan konflik yang menggerakkan jalan cerita. Alur drama ini mencakup 5 tahap. Yang pertama adalah orientasi atau tahap awal. Tahap awal ini berisi tentang pengenalan tokoh ataupun latar. Kemudian tahapan yang kedua adalah pemunculan konflik atau biasa disebut sebagai komplikasi. Kemudian yang ketiga adalah klimaks. Klimaks ini adalah puncak masalah. Jadi genting-gentingnya masalah ada di wilayah klimaks. Setelah klimaks muncullah antiklimaks karena masalah tidak akan selalu ada di puncak. Lama-lama kan akhirnya menurun sedikit, itu namanya antiklimaks. Kemudian setelah antiklimaks yang terakhir adalah resolusi. Resolusi ini adalah putusan yang diambil dari rumitan yang terjadi dalam cerita itu. Selanjutnya adalah setting atau latar. Setting atau latar adalah tempat atau waktu yang terjadi dalam cerita itu. Setting terbagi menjadi 3. Ada setting tempat, yaitu tempat kejadian cerita dalam drama tersebut. Kemudian ada setting waktu, yaitu waktu terjadinya cerita tersebut, yaitu waktu adanya kejadian-kejadian yang ada di dalam cerita. Kemudian ada setting suasana, yaitu suasana yang mendukung terjadinya peristiwa dalam cerita itu. Itu anakku ya. Selanjutnya adalah sudut pandang. Sudut pandang pencerita ini terbagi menjadi 3 macam, yaitu yang pertama sudut pandang orang pertama pelaku utama, kemudian yang kedua sudut pandang orang pertama pelaku sampingan, dan yang ketiga adalah sudut pandang orang ketiga. Unsur intrinsik yang lain yang terakhir ini adalah amanat.
Amanat atau pesan. Amanat atau pesan merupakan pesan yang disampaikan oleh pengarang kepada para pembaca atau penonton melalui karyanya. Amanat tersebut memiliki sifat subjektif dan umum. Itulah anakku, penjelasan Ustazah tentang unsur percakapan dan unsur intrinsik. Semoga bisa dipahami ya. Nonton Akrobat di Bekasi. Semoga manfaat dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.